Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bihayatihi. Alhamdulillahilladzi tafarrada bibaqaihi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal habaib al aizza wa fil muqaddimah sahibul fadilah wal karamah sayyidi syekh al profesor Dr. Quraish Shihab Dima Izzo wal habib syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullah ta'ala. Yang terhormat dan yang kami cintai, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan segenap keluarga besar Abdurrahman Wahid, para tokoh Indonesia. Di sini ada Pak Nuh, ada Pak Mahfud MD, ada Pak Maftuh Basuni, ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak Nazarudin, dan banyak sekali. Yang terhormat dan yang mulia para tamu-tamu dari luar negeri, ada yang dari Amerika, ada yang Australia, ada saya lihat itu ada Holland Taylor, ada Profesor Michio Nakamura dari Jepang, para tokoh agama, para hadir, terutama santri-santrinya Gus Dur, para Gus Durian yang tercinta. Alhamdulillah wa syukrulillah, saya diperkenankan Allah Ta'ala dapat hadir dalam acara 1000 hari wafatnya saudara kita, guru kita, pemimpin kita, Gus Dur yang ke-1000 hari. Mudah-mudahan kumpul kita, jumpa kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ini orang kok banyaknya begini, ini orang semua pada yang tidak orang. Ini orang semua atau ada yang tidak orang ini? Jangan-jangan ada yang sirullah. Ada Kiai Husain, mana Kiai Husain? Saya, entah saya sendiri, entah orang banyak, memperhatikan itu orang kayak Gus Dur itu cuma satu. Cuma satu. Sudah meninggal 1000 hari. Masih orang itu luar biasa perhatiannya dan simpatinya kepada keluarga. Dan itu tidak santri tok.
Tidak hanya santri pondok tok. Tok itu saja. Tidak hanya kalangan kiai, tidak kalangan priai, kalangan intelektual, kalangan apa saja, ini baru sekali ini. Manusia satu ini di Indonesia. Kalau ada yang lain siapa coba? Gus Dur, Abdul Rahman lah. Kiai Maimun Zubair, Kiai Sepuh dari Rembang itu pernah bertanya, kira-kira amaliyahnya apa Gus Dur ini kok seperti ini? Waktu itu saya spontan menjawab, orang-orang menyintai Gus Dur karena Gus Dur menyintai orang-orang. Gus Dur itu cuek. Sampean mau senang, mau tidak senang sama beliau. Mau sampean menyintai atau mencaci maki, Gus Dur tetap menyintai Anda. Gus Dur tidak punya musuh. Kalau beliau marah karena cinta. Kok sampean tahu? Saya tahu karena saya teman sepetiduran dengan beliau. Saya dengan Gus Dur itu sama persis. Kurangnya saya satu, kurang berani. Gus Dur kelebihannya dari saya adalah beraninya itu. Saya itu ya cocok pikirannya beliau itu. Tapi kalau melawan arus saya tidak berani. Kalau Gus Dur tidak peduli, kalau benar dia maju terus. Dia tidak peduli dipandang jelek oleh orang. Karena yang terpenting bagi dia dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini saya ingin menceritakan satu dari nasihatnya Gus Dur yang selalu saya ingat dan saya tular-tularkan kepada saudara-saudara saya di mana-mana. Gus Dur itu mengatakan bahwa kita ini Gus, kita ini orang Indonesia. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam. Sampai dengarkan. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia. Kita bukan turis. Kalau beliau itu kan ngerti bangsa, paham-paham nasionalis, marxis, segala macam. Kalau Gus Dur itu, saya kan nggak tahu. Saya bilang, loh, Gus ya tentu saja toh Gus. Kita memang orang Indonesia. Iya. Kita lain dengan misalnya Dr. Azhari. Dia bukan orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia rusak ya nggak peduli dia. M-Top bukan orang Indonesia. Lah kalau ada orang Indonesia, kok merusak Indonesia? Itu yang nggak masuk akal kita. Saya juga bilang sama Gus Dur, saya menyintai Indonesia ini Gus, bukan karena saya paham nasionalisme, karena saya orang pondokan tidak pernah sekolah. Ismu-ismu itu tidak paham saya. Saya menyintai Indonesia karena Indonesia ini tumpah darahku. Karena Indonesia ini tempat lahirku. Karena Indonesia ini tanah airku. Titik. Jadi kalau sedikit-sedikit kok orang NU, orang pesantren kok diajak ngomong soal kebangsaan itu keliru itu. Loh, ngomong bangsa Indonesia kok diajak ngomong bangsa Indonesia gimana? Itu orang-orang asing yang kebetulan di Indonesia itu aja ajak bicara soal kebangsaan. Kalau orang pesantren, orang NU, itu memang dari awal itu merasa bahwa kita ini orang Indonesia. Jadi berpikir keislaman dan keindonesiaan jadi satu. Bahkan Gus Dur melebihi itu. Kan kita sering mendengar ada ukhuwah Nahdiyah. Ada lagi ukhuwah Islamiyah.
ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariah. Kita ini baru sampai ukhuwah nahdiyah saja masih sulitnya setengah mati. Saya nggak mudah. Apalagi kalau nahdiyah saja belum bisa, apalagi ukhuwah Islamiyah. Kalau ukhuwah Islamiyah saja belum bisa, bagaimana ukhuwah watoniyah? Kalau ukhuwah watoniyah saja belum bisa, bagaimana ukhuwah basyariyah? Persaudaraan kemanusiaan. Memang ini tadi kalau seandainya Kiai Haji Profesor Dr. Quraish Shihab ini dia berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi kiai. Seandainya itu beliau langsung nomor 1 dikasih Gus Dur. Beliau berdasarkan kajian-kajian ilmiah, karena beliau memang profesor, doktor di samping Kiai Haji. Kalau saya doktornya aja dokter honornya kaos. Saya melihat, jadi orang itu tidak usah pakai sertifikasi Pak Nuh, tidak usah Pak. Dilihat saja rekam jejaknya, ngajinya, belajarnya bagaimana. Kalau 3 bulan lalu ustadz dan kiai, ya sudah tidak usah dikasih sertifikat lah itu. Sekarang ini banyak orang yang keburu terkenal sebagai kiai, keburu terkenal dengan ustadz, sehingga tidak sempat belajar, tidak sempat ngaji karena sudah keburu terkenal. Kalau ini mendingan lah, ini mendingan. Nur Muhammad ini mendingan dia. Rekam jejaknya dia mondok pernah, paling tidak diajar kiainya sendiri, ayahnya sendiri kiai besar. Ada orang yang baru kemarin sore belajar pakai terjemahan saja, tiba-tiba konangan orang TV, dibawalah ke kamera terus, wah, dibarengkan dengan Pak Nur Iskandar, sudah sama dengan Pak Nur Iskandar. Makanya saya nggak mau dibareng Nur. Saya yang jatuh ini, saya ngajinya kemana-mana. Gus Dur itu pernah ngaji di Denanya, Kiai Bisri Sansuri, ahli fikih. Pernah belajar ke Tambak Beras, Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Abdul Fattah. Itu ahli usul fikih dan ahli tasawuf. Pernah ke Kiai Ali Maksum. Wah, kiai yang egaliter bahasa Jakartanya. Wah. Pernah ke Sarang, tempatnya Mbah Imam. Mbah Imam Sarang dan Mbah Zubair Sarang. Pernah berguru ke Kiai Khudori, Tegalrejo. Ini juga ada tokoh Indonesia lagi. Jadi Gus Dur itu mencerap ilmu dari banyak kiai. Mulai dari kiai Nahwu Sorob sampai kiai tasawuf. Jadi kalau Anda itu ngajine mau Nahwu Sorob, orang mudeng karo Gus Dur. Ngajinya pekeh tok, orang mudeng sama Gus Dur. Jadi karena Gus Dur itu ngaji mulai Nahwu Sorob, fikih, usul fikih, falsafat sampai tasawuf. Sampai puncak. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Quraish,
Banyak yang tidak paham sama Gus Dur. Sekarang ini ada orang, Pak Nuh, ngaji baru babul ghadab sudah berhenti. Ngaji baru bab ghadab berhenti karena sudah terlanjur populer sebagai kiai dan ustadz. Akhirnya di mana-mana ya marah terus. Dia nggak tahu setelah babul ghadab itu ada bab tawaduk segala macam, nggak tahu dia itu. Makanya ciri-cirinya ini ngomong cirinya daripada sertifikasi, lebih baik lihat ciri-cirinya saja. Kalau orang itu kagetan, ada film nggak cocok kaget, ada Lady Gaga datang kaget. Orang yang kagetan itu nggak sempat meneruskan pengajiannya karena terlanjur terkenal. Makanya sampai jangan terkenal dulu lah. Ngaji dulu, nanti baru terkenal. Ciri-cirinya orang yang ngajinya belum tutup sudah terkenal. Itu kalau ditanya soal apa saja, jawab. Itu ciri-cirinya. Ditanya soal apa saja. Soal agama jawab, soal politik jawab, dan jawab terus. Apa saja jawab. Itu tanda-tanda goblok. Kalau Gus Dur tidak kagetan sama sekali. Enggak kagetan. Ada apa-apa enggak kaget. Enggak ada yang membuat Gus Dur kaget, enggak ada. Kalau sampai ingin Gus Dur dari berbagai persepsi, dari segala macam sudut pandang itu sudah banyak ditulis orang. Baru saja ini Kiai Husain menulis Gus Dur, bukunya judulnya Zahid. Jadi dipandang Gus Dur dari segi kezuhudan. Orang di Indonesia kok membahas zuhud. Itu kan bertolak belakang. Itu buku insya Allah enggak payu. Di Indonesia kok membahas zuhud. Di Indonesia kok membahas zuhud. Indonesia ini sedang senang-senangnya dunia. Sudah punya dunia banyak itu loh, masih ngerampok duit rakyat. Loh kok didoli zuhud. Wa ma adraka ma zuhud. Jadi saya di sini tidak akan menggarisbawahi apa yang ditulis Kiai Husain itu. Soalnya sampean nanti yang nggak kuat. Carilah yang sampean kuat saja dari Gus Dur itu. Jadi ada tulisan tentang Gus Dur sebagai negarawan, ada Gus Dur sebagai manusia, Gus Dur sebagai orang tokoh pluralisme agama. Toh Gus Dur tentang macam-macam lah itu. Itu sampean cari aja yang kira-kira sampean bisa niru mana. Jangan yang zuhud ini. Saya akan menyederhanakan saja. Rodok ngedono sithik gitu loh. Jangan zuhud keduren. Wong Gus Dur itu gimana sampean bayangkan ini. Mulai jadi gelandangan. Dulu Gus Dur itu gelandangan di sini. Saya tahu karena saya juga gelandangan. Kalau saya ke Jakarta, mesti ke tempat beliau. Itu masih ngontrak ini. Wah, enggak karu-karuan. Asal ke sini pindah lagi, asal ke sini pindah lagi. Wah, kok kayak kucing aja dong. Sejak jadi gelandangan di Mesir, Kairo, sampai di Jakarta, sampai
beliau jadi pengurus NU sampai jadi presiden. Gus Dur itu saya tak konfirmasi sama anak-anaknya ini. Setahu saya Gus Dur nggak punya dompet ya. Betul. Nah, nggak punya dompet. Saya walaupun sudah dipanggil Al-Mukarram, saya masih punya dompet 2. Satu untuk rupiah, satu untuk dolar. Loh itu sediaan kalau ketemu orang Jakarta yang duit dolar-dolar tok itu kan ya. Enggak punya dompet. Di RSCM di rumah sakit itu. Kepengen bakso. Utang duit Elisa di desa itu. Ya Allah, nangis aku. Gus Dur itu tidak hanya memberi orang, ngutangi. Kata Habib Syekh itu, ngutangi lebih banyak pahalanya daripada memberi. Kenapa? Karena orang yang memberi, yang diberi belum tentu butuh, membutuhkan. Tapi kalau yang sampai ke wetu utang, itu sudah butuh sekali. Lah Gus Dur di atas itu. Gus Dur kan sering diapusi orang, ditipu orang itu. Yang nipu ini mengira Gus Dur tidak tahu. Padahal Gus Dur tahu. Saya bilang, Gus, wong itu karuan nipu sampean kok sampean kasih terus saja. Loh, sampean enggak eling. Itu ngutangi saja. Itu ganjarannya lebih banyak daripada memberi. Apalagi kok sudah sampai ngapusi. Jadi orang yang sudah ngapusi, sudah banget butuhnya. Dalam bahasa Arabnya fakir. Orang yang banget butuhnya namanya fakir. Yang kaya sekali namanya ghani. Karena itu Allah Al-Ghaniyul Hamid. Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa, kaya. Yang membutuhkan adalah nahnu fuqara. Kita yang membutuhkan. Lah kita ini membutuhkannya itu macam-macam. Ada yang sampai utang, ada yang sampai nipu. Kalau sudah sampai nipu, itu sudah fakirnya sudah kenemenan itu. Dan ternyata di Indonesia ini banyak sekali yang fakir seperti itu. Fakir. Jangan-jangan karena kita tidak pernah ndonga minta sugih. Fakir. Gus Dur itu kaya sekali. Enggak punya dompet tapi kaya. Kenapa? Karena enggak butuh. Sampean punya macam-macam tapi masih butuh korupsi. Sampean fakir. Gus Dur enggak butuh apa. Butuh ya itu kalau kepengen bakso. Kalau utang anaknya. Udah cukup sudah. Padahal saya tahu sendiri tuh. Kadang-kadang ada orang datang tuh bawa tas kresek isinya duit. Saya tahu itu. Tapi begitu saya masuk sudah nggak ada tas kreseknya. Saya tanya, 1000 harinya Gus Dur ini, saya ajak sampean yang ngaku cinta Gus Dur. Mari kita lawan gaya hidup berlebih-lebihan di tanah air ini dengan gaya hidup sederhana. Siap? Allah menjadi saksi sampai teman. Kalau sampean masih berlebih-lebihan dalam segala hal, sederhana saja. Bahasa Jawanya sak madya saja. Sampean pengen makan paling berapa sih yang ingin sampean makan? Paling 1,5 piring. Kalau piringnya besar.
berpakaian. Apa saja mari kita berpikir sederhana, jangan berlebih-lebihan. Termasuk di dalam beragama. Saya ulangi, termasuk di dalam beragama. Di sini ada tokoh-tokoh agama, ada Kiai Maftuh Basuni. Kiai betul ini. Tapi karena lama jadi menteri, jadi enggak ketutupan Kiai ini. Sampai pondoknya enggak payu gara-gara ini. Iya, ditinggal jadi menteri terus. Pada waktu Gus Dur beliau jadi menteri negara, Menseknek. Pada waktu pernah menteri agama, macam-macam lah pokoknya. Ini ada Profesor Dr. Kiai Quraisy Shihab. Ada kiai-kiai banyak. Jadi kalau saya ngomong kok keliru, mereka diam saja. Mereka yang berdosa. Beliau mengatakan benar semua. Kalau beliau berwenang memberi sertifikasi, saya dapat. Sederhana termasuk dalam beragama. Apalagi ini sebentar lagi bulan Desember tahun depan, ini bulan depan ini. Itu katanya konon kabarnya sudah kiamat. Jadi sampean ini makhluk terakhir kalau betul. Jadi tidak usah neko-neko lah. Jangan berlebih-lebihan. Saya itu Pak, pernah ada yang datang ke tempat saya itu minta restu akan membongkar pengimaman. Mihrab mau dibongkar. Minta pangestu. Ada apa kok dibongkar? Ini kabarnya menurut MUI berdasarkan dawuhnya internet. Sekarang ini kiblat itu menceng ke sana. Lah sampai ngapain terus mimbarnya apa urusannya? Mihrabnya mau digempur, ya dihadapkan ke sana. Loh kok geblek temen kamu? Loh itu sajadahnya diginikan kan bisa. Lagi pula sholat itu punya siapa? Sholat itu miliknya siapa? Miliknya MUI? Miliknya internet? Miliknya Kementerian Agama? Miliknya Gusti Allah. Gusti Allah itu ora kaya dapurmu ngono. Jadi orang itu mengira dia Gusti Allah itu seperti dia. Nek dia tidak senang berarti Gusti Allah tidak senang. Kalau dia mangkal berarti Gusti Allah mangkal. Jadi sholat itu miliknya Gusti Allah. Menghina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kok. Bukan milik MUI, bukan milik internet. Ya Gusti Allah. Gusti Allah itu syakur. Syakur itu aku nggak ngerti bahasa Indonesianya. Tapi bahasa agak Jawanya bisa. Moho nrimake. Iya, apa syakur itu apa? Ya, kalau saya maha menerima, jadi mohon nrimake itu tidak seperti kita lah. Kita itu kalau salah sedikit tempeleng, salah sedikit tempeleng. Kalau Gusti Allah enggak, salah sedikit enggak apa-apa, salah sedikit enggak apa-apa gitu. Jadi asal kita tidak berniat melawan Gusti Allah, itu Gusti Allah nampa. Jadi kita sholat madhep sana, apa sana, apa sana, apa sana. Tidak masalah. Yang gegeri kan itu wong-wong manusia-manusia yang menyangka dia itu wakilnya Gusti Allah itu.
Sampai hari raya Senin apa Selasa ributnya gak karuan. Itu hari rayanya siapa? Hari rayanya NU apa Muhammadiyah apa Kementerian Agama? Itu hari rayanya Gusti Allah. Kamu mau hari raya sampai sekarang juga boleh. Lah apa urusannya? Itu bagaimana kok gegeran itu? Loh ini soalnya kalau sekarang hari raya, ini yang besok yang hari raya itu bagaimana ini? Puasanya bagaimana? Loh ini puasanya siapa? Puasanya siapa? Puasanya NU apa puasanya Muhammadiyah apa puasanya pemerintah? Puasanya Gusti Allah. Gusti Allah ndak urusan gitu-gitu itu. Angger kowe gelem puasa wis lumayan wong Indonesia. Orang Indonesia itu mestinya kiblatnya di Borobudur. Lah kok ke Mekah kan sudah luwung. Ini kok pertentangan itu ngapain? Berlebih-lebihan itu ngapain? Jangan berlebih-lebihan. Masya Allah. Itu membuat orang pinter ketawa. Untungnya kok enggak banyak yang pinter ya. Jadi enggak banyak yang ketawa. La ilaha illallah. Itu sampai puasa kok warung-warung suruh nutup itu. Berlebih-lebihan itu. Katanya untuk menghormat bulan Ramadan. Sejak kapan bulan Ramadan minta dihormati itu? Wong dari dulu sudah terhormat. Saya pernah ditanya wartawan, itu bagaimana Pak Gus Musun? Kalau saya lebih baik dibuka semua warung-warung itu. Supaya ketahuan orang-orang ini kuat puasa apa enggak. Lah kalau warung ditutupi semua mesti saja kuat saya, enggak ada yang ngiming-ngimingi ada. Jadi jangan berlebih-lebihan itu Gus Dur. Maka Gus Dur itu awet, konsisten dalam berpikir, konsisten dalam perjuangan. Karena beliau tidak berlebih-lebihan. Coba kalau ngotot ya, oh nggak sampai. Udah. Nggak ngotot. Kalau sampean mau bisa konsisten, mau istiqomah, mau adil, sederhana itu kuncinya. Tengah-tengah. Jangan berlebih-lebihan. Nanti Anda melihat manusia jadi manusia. Melihat orang jadi orang. Pada waktu awal-awal reformasi itu saya pernah nulis. Sayangnya orang Jakarta nggak ada yang membaca. Dikira ini sopo mau maca itu. Saya mengatakan bahwa itu awal-awal reformasi. Kok Indonesia ini kalau orang Indonesia tidak dicopoti kepalanya semua, diganti kepala anyar, itu insya Allah sampai kiamat kurang 2 hari masih begini terus. Kepalanya dicopot dulu, diganti kepala anyar, kepala yang baru, kepala yang tidak berlebih-lebihan. Sebab berlebih-lebihan itu yang membuat kita tidak bisa berpikir adil. Kita harus kaji ulang lagi lah. Dicopot kepala itu bahasa ekstrim saya. Dicopot kepalanya, ganti kepala baru. Untuk melihat sesuatu dengan kepala yang baru. Kita lihat kembali Allah itu apa sih? Jangan-jangan selama ini kita Allahu Akbar itu tidak tahu segede apa Gusti Allah itu. Atau jangan-jangan kita selalu mengatakan Allahu Akbar, tapi pikiran saya sama sekali tidak ke Allah. Mari kita, kepala kita ganti dan kita pikir lagi, Gusti Allah itu siapa? Kok sampai ada yang mau membela nih Gusti Allah mati-matian seperti itu? Apa Gusti Allah itu sangat lemah begitu? Gusti Allah itu loyo gitu kok kamu mau membela nih. Menyitas kamu saja. Gusti Allah itu. Ini
Mari kita kaji ulang. Ini lisan dilisai Gus Durian ini. Market Institute harus juga bakas itu. Gusti Allah itu apa? Gusti Allah itu siapa? Itu dikaji, dibakas. Siapa? Lah kalau tidak kenal Gusti Allah, bagaimana mau menyenangkan Gusti Allah? Sampai pikir, tidak kenal Gusti Allah, kok mau menyenangkan Gusti Allah? Apa mungkin? Apa mungkin tidak kenal Allah lalu ingin mencari ridhonya Allah, menyenangkan Allah? Sampean mau menyenangkan istri saja, itu kalau tidak kenal, itu berapa? Saking cintanya sama istri. Ini kebetulan ada istri saya. Duh. Istri saya itu menyintai saya sebelum ketemu saya. Itu orangnya. Karena dia sudah mendengar berita tentang saya. Begitu saya surati, tambah kelepek-kelepek. Saksinya ini kakaknya. Karena dia cinta dengan saya, tapi belum sampai hanya surat-suratan tok lah, zaman kuno itu. Tidak sampai boncengan kayak zaman sekarang. Hanya surat-suratan, saya di Mesir, dia di Jogja. Surat-suratan. Tapi dia sudah membaca tulisan saya dalam surat itu. Sudah. Karena cintanya pada saya, jadi ketika omah-omah itu apa bahasa Indonesia ini omah-omah? Hah? Berumah tangga pertama kali itu, dia sengaja membikinkan apa itu masakan yang luar biasa, opor tau ya? Opor, padahal yang makan cuma saya dengan dia. Itu kelapanya sampai 2. Dan bayangkan itu, buketnya kayak apa. Ayam kampung, kelapanya 2 dimasak opor. Saya cuma ngicipi 1 sendok, sudah selesai. Nangis dia. Nangis wadul mertuanya. Mertuanya ibu saya, mertuanya itu. Oh ini, saya masakkan opor. Kelapanya 2, Bu. Saya parut sendiri. Sampai tangan saya nedas semuanya. Ini tidak sembarang opor, Bu. Ini resepnya saja dari Femina. Lah ibu saya di Wadul itu ketawa lah, kamu ini tidak tanya-tanya dulu. Mustafa itu paling tidak suka dengan masakan yang ada santannya. Kalau kamu sambelkan jeruk gitu saja 1 wakul entek. Dicoba dia sambelno jeruk. Ternyata betul saya makannya banyak. Itu ngantek sekarang itu masakan itu sambal jeruk tok. Ini dia mau menyenangkan saya tapi dia tidak kenal saya. Saya enggak. Ada seorang suami menyintai istrinya tapi tidak kenal. Mbah Salsul piye kok seneng kok gak kenal itu. Semangat menyintai ya gebu-gebu. Sehingga istrinya dibelikan rok sepan. Warna merah menyala. Harganya 500.000. Wah, ini istriku mesti seneng sekali. Saya belikan rok sepan. Warna merah menyala. Oleh istrinya dibuat ngelapin sepeda. Gara-gara dia asal cinta semangat toh. Demikian pula sampean jadi orang Islam jangan kok semangat menyintai Gusti Allah toh. Kenallah Gusti Allah itu. Sehingga sampean kepengin disenengi malah tempiling malaikat dan payah.
Kalau nggak ngerti tanda-tandanya, apa yang disukai Gusti Allah karena nggak ngaji, ya sudah anteng dulu saja. Ngaji dulu. Jadi kembali lagi kalau ingin kenal Gusti Allah, ya ngaji. Ngaji tentang Gusti Allah Ta'ala dulu. Jangan semangat tok. Sekarang ini ternyata wong agama kok dibuat ngerusak itu kan ya aneh bin ajaib itu. Wong Gusti Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Latif. Lah kok ngerusakan itu piye? Ada lagi ini kancane ini. Gusti Allah diajak kampanye. Lah, itu kebangetan tenan itu. Kurang ajarnya nemen banget. Kurang ajarnya nemen Gusti Allah kok dijak kampanye. Kalau nggak bisa berpolitik ya nggak usah berpolitik lah. Itu diakoni saja nggak bisa dagang apa-apa. Apa nulis buku kayak Kiai Husain. Emangnya Gusti Allah itu ngapain? Suruh bantu partai di Indonesia ini. Di Amerika ya ada partai. Masya Allah. Ini nanti selawatan lagi, jangan. Jadi aku nek diterus-terus itu tambah isin. Saya khawatir ujub. Jadi sekali lagi ini 1000 hari wafatnya Gus Dur ini mari kita jadikan tonggak untuk memulai tenanan sungguhan kita mulai merubah gaya hidup kita, gaya berpikir kita menjadi sederhana. Tidak usah zuhud. Zuhud itu terlalu berat. Bagi Anda sekalian berat sekali. Orang-orang yang sedang senang-senangnya dunia kok disuruh zuhud itu kan ya angel itu. Mau ganjaran orang sarapati percaya. Sampean saya kasih uang 100.000. Apa ganjaran 1 truk? Oh, 100.000. Ini kok tidak zuhud itu gimana? Ya itu yang saya katakan, saya itu kalah dengan Gus Dur, kalah berani. Karena Gus Dur berani hidup zuhud di tengah-tengah orang yang berlebih-lebihan. Beliau berani jujur di tengah ketidakjujuran. Beliau berani membelani orang yang lemah. Sementara orang yang gagah-gagah tidak berani. Gus Dur sendirian. Karena sendirian Gusti Allah sayang, biar sama ikut aku aja. Dipanggillah kehadiratnya. Nah, kita ini sekarang yang cari gantinya. Ini di sini ada tokoh-tokoh agama banyak sekali. Datang ya gak mudeng, aku pidato ya ndekne ra mudeng apa meneh selawatane Habib Rasul. Tambah ra mudeng. Tapi itu maknanya mereka menghormati Gus Dur. Mereka merasa selama ini dibelani Gus Dur. Sekarang sampean yang ngaku Gus Durian, berani enggak sampean meneruskan perjuangannya Gus Dur? Membelani mereka-mereka yang lemah. Berani sampean? Jangan ngomong berani tapi pakai otak dan hati, pakai ngilmu. Jangan berani-berani tok engko terus ngerusak. Kalau berani ngerusak itu aku iso. Nusron nek iso. Ini ketua Ansor. Yang saya tunggu-tunggu jawabannya dia berani ya. Kurang tegas mau Ansor kok. Ya apa? Mereka itu
sangat menyesali kepergian Gus Dur. Bukan kepergian, kepulangan Gus Dur. Gus Dur tidak pergi, Gus Dur pulang bentar. Mereka ini merasa tidak ada yang belain sekarang ini. Dulu Gus Dur yang di depan itu. Dicaci maki Gus Dur. Kita guyu-guyu. Hidup Gus Dur, hidup Gus Dur. Enggak ada Gus Dur enggak berani. Kere. Ya kalau mari kita memulai cara hidup sederhana. Berani tapi pakai ilmu, pakai otak dan pakai hati. Gus Dur berani bukan ngawur. Gus Dur berani bukan ngawur. Karena dia tahu. Makanya apa pernah Anda dengar Gus Dur main kasar, kekerasan? Padahal bisa. Gus Dur itu bisa sekali. Bisa Pak Akbar. Gus Dur itu bisa. Ini ada saksinya, ini ada orang dekatnya Gus Dur juga ini. Juru bicara Gus Dur, Adi Masal. Gus Dur waktu di Dongkal-Dongkal itu di daerah-daerah sudah siap di mana-mana segini-segini nih. Semuanya siap. Tinggal Gus Dur bilang, berangkat semua. Wassalam Jakarta ini. Wong FPI itu hanya berapa orang gitu saja sudah banyak yang rusak. Apalagi itu Ansor dikerahkan Gus Dur. Wassalam. Tapi Gus Dur itu dengan kebesaran jiwanya. Tak apa. Kenapa? Karena dari awal beliau menyintai Indonesia. Kalau dia bilang berangkat itu merusak Indonesia. Itu tadi lagi. Intinya Gus Dur itu menyintai Indonesia. Kalau Anda menyintai Gus Dur dan tidak menyintai Indonesia, go to hell. Wow. Soalnya ada orang barat tadi ada supaya tahulah ada go to hell. Padahal tahu saya ya go to hell itu. Cintai Indonesia. Sekarang ini sudah mulai orang itu bicara seolah-olah bukan orang Indonesia, seolah-olah bukan tidak minum air Indonesia, seolah-olah tidak lahir di Indonesia, tidak mati dan mau ditanam di Indonesia. Mau merusak Indonesia. Ini yang muda-muda Ansor, dengarkan saya, jangan ngomong sendiri. Nah, itu jaga Indonesia ini. Kalau mau mengatakan cinta ke Gus Dur, jaga ini. Kalau tidak karena mikir Indonesia, sudah wassalam waktu itu. Iya enggak, Sarsi? Iya enggak? Iya, enggak. Saksi-saksi banyak. Saya juga saksi mata. Ya, cintai Indonesia, cintai manusia. Dan ini bukan pikiran Gus Dur, toh kenapa harus menyintai manusia, memuliakan manusia, betapapun bentuknya. Kalau lihat bentuknya, saya kan tidak bisa menyintai Nusron ini. Wong bentuknya kayak begitu. Tapi harus menyintai dia, saya itu. Bukan hanya karena saya itu menyintai Gus Dur, tapi karena Allah sendiri berfirman, dan itu yang dipegangi Gus Dur. Allah sendiri memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam itu manusia. Anak cucunya Adam itu manusia. Manusia kaya apapun rupanya, itu manusia. Karena itu Gus Dur menyintai dan memuliakan manusia siapapun dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.